Lah, si rusuh. Tuh kan. Ini 3 bersaudara nih, sama semua 1 liter, 1 bapak, 1 ibu. Halo semuanya teman-teman, selamat datang di channel saya Silky Cats. Bersama saya Halim. Di video kali ini ngelanjutin video kemarin tentang pereviewan dry food. Jadi kali ini saya mau ngelanjutkan video makanan dry food. Mereknya sama dengan yang kemarin, cuman beda varian. Siapa yang udah tahu? Ayo. Siapa yang udah tahu? Aduh, nih anak kelakuannya ya. Jantan gembul banget sumpah. Saya hari ini pengen nge-review salah satu makanan kucing merek Meow Persian, tapi yang adult. Gimana reviewnya? Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, ada bagusnya teman-teman klik like video ini, subscribe channel saya, dukung saya terus supaya saya semakin berkembang. Halo latte. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita review produknya ya teman-teman. Tiap kali saya ngeluarin dry food, ini kucing-kucing pada kesini semua. Tuh. Entah mereka itu kayaknya sama plastik-plastik makanan begini ini juga penasaran ada apa ini. BTW, hari ini si Dania genap berumur mau 10 deh kayaknya. Udah 10 apa? 9 gitu, saya lupa. Yang jelas hari ini tuh tanggal dia lahir gitu loh. Halo Dania, hey, sapa dulu. Hey, viewersnya disapa dulu. Hey, cantik, viewersnya sapa dulu. Sapa dulu lah, viewersnya, woi. Hey, viewersnya sapa dulu. Enggak, udah pokoknya nggak kayak yang satu ini. Oke, dry food yang pengen saya review kali ini adalah Meow Persian yang untuk adult. Jadi kelanjutan dari dry food kemarin. Kalau kemarin kan saya nge-review yang varian. Aduh, tuh. Kalau ada orang ngomong, itu betina, woi betina bukan jantan. Dan ya, itu betina. Itu betina bukan jantan, betina, ingat betina, sadar. Nah kali ini saya mau nge-review Meow Persian adult. Gimana reviewnya? Langsung aja ya, to the point. Saya bedah komposisi dan review semua kandungan dan efeknya ke kucing-kucing saya. Spill dikit. Ini pada makan nih. Oke. Jadi ini ya penampakannya teman-teman, Meow Persian adult. Ini harganya kurang lebih 50.000 sampai 60.000 lah, tergantung pet shopnya yang jual. Cuman umumnya harga di pet shop itu di range harga 50.000 sampai 55.000. Umumnya. Cuman ada juga yang jual 60.000 karena memang ini juga cukup susah dapatnya. Datang habis banyak pet shop yang mengeluhkan itu. Jadi teman-teman juga harus seandainya cari dan cocok dengan produk ini, ada bagusnya teman-teman stok lebih dari 1 untuk beberapa waktu gitu, karena memang ini dry food yang cukup cepat habis. Oke, langsung aja. Ini kemasannya dari plastik tebal, ada tulisan Meow Persian anti hairball formula. Aduh nak, turun dulu nak. Dan di sini juga semoga teman-teman lihat ya. Di sini ada tertulis especially for Persian cat. Jadi semoga teman-teman jelas karena memang ini saya recordnya sendirian. Khusus untuk Persia, klaimnya juga ada healthy skin and coat, kulit bulu yang sehat, dan healthy digestive system, sistem pencernaan yang sehat. Latte turun dulu latte. Aduh. Di sini juga ada klaim juga completely nutritious. Oke. Secara kemasan dia cukup bagus. Jadi ini produk pakan yang bisa dibilang merek yang lumayan lama. Jadi bukan merek baru, ini merek yang lumayan lama. Terus bisa didapatkan di hampir semua pet shop. Jadi teman-teman tuh cari produk ini nggak susah. Cuman ya itu tadi, kalaupun ada langsung habis, nggak ada cepet habis gitu. Harganya juga murah untuk kemasan 1,1 kilo. Jadi ini kemasannya 1,1 kilo. Terus di sini ada keterangan-keterangannya. Jadi ini itu untuk siapa gitu kan. Klaimnya juga di sini ada klaim anti hairball formula. Jadi ada formula untuk mengurangi risiko hairball. Terus di sini juga dijelaskan. Oke, semoga teman-teman kelihatan ya. Healthy skin and coat. Jadi kesehatan kulit dan bulu. Terus healthy eyes.
and visual acuity. Jadi ini makan juga punya klaim yang menyehatkan mata, terus healthy digestive system, sistem pencernaan yang sehat, dan klaim baru lagi yang maksudnya klaim yang cukup bagus ya, fluid formula. Jadi formula untuk menghindari resiko saluran penyakit kemih bawah. Oke, langsung kita bedah komposisinya ya. Ini komposisi pertama dari produk. Hehehe, nggak usah gulat. La ilaha illallah. Oke, langsung kita bedah komposisinya ya. Komposisi pertama dari ini adalah whole grain cereal. Langsung aja yang pakai bahasa Indonesia biar teman-teman nggak kelamaan. Sereal bulir utuh. Jadi di sini ada sereal bulir utuh dari jagung dan atau gandum dan atau beras. Terus tepung unggas. Jadi ini unggas-unggasan yang dikeringkan. Jadi nggak daging unggas, bisa jadi hati, terus kulit dan organ-organ dari unggas. Jadi istilahnya ini pakan itu tidak murni dari unggas, maksudnya daging unggas. Cuman sayangnya di sini tidak dijelaskan unggasnya ini apa. Ayam kah, bebek kah, kalkun kah, atau apa, nggak dijelaskan. Nah itu kekurangan yang menurut saya kurang jelas lah ini. Terus yang kedua tepung kedelai. Jadi ini pengikatnya karbohidrat, terus minyak kelapa sawit olahan. Jadi ini bisa dibilang salah satu lemak lah ya, lemak tapi lemak nabati. Terus tepung gluten jagung, tepung-tepungan dari jagung, karbohidrat juga. Meskipun tepung gluten jagung ini mengandung sedikit protein, tapi ini juga tinggi karbo. Serat tumbuhan, selulesa bubuk. Jadi ini fiber. Tepung tuna, nah ini tepung tuna itu tuna yang dikeringkan. Jadi proteinnya itu kalau saya lihat dari ini semua itu dari tepung unggas, jadi unggas yang dikeringkan termasuk organ-organnya, dan tuna yang dikeringkan. Sumber protein hewaninya dari dua ini. Terus bubur beet ini untuk pencernaan juga. Mineral, jadi mineralnya ditulis di sini kalsium sulfat, sodium bisulfat, sodium dan lain-lain, itulah pokoknya mineralnya. Terus pokoknya ini sampai sini mineral-mineral, kalsium ionida, sodium, dan biji rami. Ini juga untuk pencernaan, vitamin-vitaminnya juga cukup lengkap. Ada biotin, biotin ini untuk kesehatan bulu, jadi vitamin bulu lah. Asam folat itu untuk metabolisme, terutama kalau untuk indukan juga bagus itu asam folat. Kolin juga begitu. Ragi brewer kering ini juga untuk bulu, minyak ikan juga untuk bulu. Jadi sebenarnya ini pakan itu kandungan vitamin-vitaminnya yang untuk kandungan bulu, memperbaiki pertumbuhan bulu itu sebenarnya cukup banyak. Cuman kalau saya lihat dari garansi analisisnya, nih ya teman-teman lihat ya, garansi analisisnya kan 30% proteinnya, crude fatnya 15%, fibernya 9%, moisture-nya 10%. Jadi gini, protein dari ini pakan kan 30% ya, proteinnya 30%. Lemaknya 15%. Nah, lemak 15% ini bukan 100% lemak dari hewani. Jadi lemak dari beberapa kayak minyak-minyakan itu plus dari kandungan karbo-karbo itu juga ada lemaknya. Nah, crude fiber yang saya suka dari makanan ini itu sebenarnya cuma satu, bukan dari proteinnya, bukan dari lemaknya, tapi crude fiber. Jadi serat kasarnya itu 9%. Teman-teman coba cari di luaran pakan kering kucing mana yang istilah kata gitu punya serat di atas 5%. 6% deh, hampir susah. Nah ini 9% loh, tinggi banget. Jadi bahkan Royal Canin, Andy itu setahu saya belum ada yang ngeluarin serat 9%. Istilahnya untuk makanan yang didesain untuk kucing Persia ya, atau kucing secara umumnya. Itu belum ada yang setahu saya sampai seratnya 9%. Efeknya apa? Bagus banget buat pencernaan dan mengurangi resiko herbal. Jadi ini saya setuju kalau pencernaan dan mengurangi resiko herbal itu bagus banget karena memang saya udah ngerasain gitu loh. Seratnya istimewa ini pakan. Sebenarnya kalau dilihat dari protein, lemak, biasa aja sebenarnya. Cuman karena ini pakan punya serat yang tinggi banget. Kenapa saya mau nge-review ini pakan? Karena ya dari ininya, bukan dari yang lain-lain.
Terus moisture, kelembapan ya standar lah, standar minimal kan 10% kalau dari dry food. Oke, dari sini, oh iya saya ada lupa bahas ya. Ini pakan itu dibuat di Thailand oleh Perfect Companion, gitu ya, oleh Perfect Companion Thailand, dan diimpor ke Indonesia oleh Perfect Companion Indonesia di bawah naungan PT CP Petindo. Oke, dia ada ukuran 1,1 kilo dan 6,8 kilo kalau nggak salah. Biasa tuh kalau ambil saksakan ada free-nya, biasa tuh free 1 kilo kadang gitu. Tapi kan sekarang ini lagi nggak ada promo setahu saya. Oke, kita lihat kibblesnya dulu ya. Kibblesnya itu kayak gini teman-teman. Nah kalau ngelihat kibblesnya, saya sendiri kayak ingat Royal Canin 36, mirip banget bintang-bintang gitu kan. Tuh, mirip banget. Jadi kecil-kecil. Dan kucing itu kena baunya ini langsung kayak pada nyamperin. Teman-teman lihat. Tuh, udah nyamperin. Tuh, si Latte. Ini kucing hobi makan memang sih. Tuh. Makan lagi dia. Padahal ini sebenarnya bukan makanan untuk dia, cuman memang karena aroma dia itu menggoda, jadi kucing-kucing pada nyamperin saya untuk minta makan ini. Tuh, sampai kayak gitu tuh. Nih teman-teman kalau mau lihat. Sayang. Rasanya itu menggoda banget, jadi buat kucing tuh kayak pengen makan gitu, baunya bener-bener ngegoda kucing. Oke, langsung aja conclusionnya, plus minus dari makanan ini apa gitu, menjadi dari Meow Persian Adult ini apa menurut saya ya, menurut saya pribadi. Oke, plus minus pertama dari makanan ini, jadi bisa dibilang itu pros and cons dari ini makanan. Itu yang pertama, ini makanan tuh murah banget teman-teman, murah pakai banget, jadi harganya itu 50 ribuan, bahkan di bawah yang Meow Persian Kitten. Terus pros yang kedua, apa sih sayang tuh? Dikira saya mau nyebi ya? Enggak loh, enggak saya, aku tuh mau nge-review ini. Pros yang kedua, jadi kelebihan yang kedua, kucing itu doyan banget, hampir nggak ada kucing saya, sebentar sayang, hampir nggak ada kucing saya itu yang nggak doyan Meow Persian. Ini kucing masih dikira saya pengen nyuapin dia. Padahal saya tuh pengen nge-review makanan nih. Nak, turun. Plus yang kedua, kucing doyan banget. Plus yang ketiga, tidak ada problem pencernaan sama sekali. Jadi selama saya pakai ini, jadi hampir nggak ada problem pencernaan, terutama kucing mencret, selama kalian ngikuti cara penggantian pakan yang dikurangin, ditambahin dikit sampai seminggu itu. Terus tidak pernah ada hairball di kucing-kucing saya. Emang sih, saya itu hampir nggak pernah ngalamin hairball karena saya itu rutin mandiin, rutin nyisir. Hampir nggak pernah, setahun sekali itu udah mentok lah, setahun 2 kali lah, jarang banget. Kadang cuma setahun sekali. Itu pun kucing-kucing indukan yang jarang mandi biasanya, yang kayak nggak rutin mandi seminggu sekali, itu biasa ada problem hairball. Tapi memang buat temen-temen yang menurut saya itu jarang mandiin kucing, problem hairball itu kan sering muncul tuh. Nah, ini pakan sebenarnya juga cukup ngebantu kucing-kucing kalian supaya nggak mudah hairball. Terus yang ketiga, ini subjektif ya, teman-teman mau ikut silahkan, enggak juga silahkan. Sekitar 7-8 tahun yang lalu saat saya awal-awal maju Cat3 gitu ya, waktu itu pernah sempat susah Royal Canin, jadi lama banget Royal Canin susah. Saya beralih ke Meow Persian ini selama kurang lebih hampir setahun, 8 sampai setahunan. Nah, cocok tuh kucing-kucing saya pakai ini. Dan saat itu juga kucing-kucing saya tidak ada problem di birahi, karena biasanya itu kalau kucing-kucing breeding sering gonta-ganti makan tuh biasanya ada pengaruh di breeding, birahinya berkurang, kesuburan dan lain-lain. Di Meow ini enggak, tapi ini subjektif ya teman-teman, bukan berarti brand lain itu enggak mempengaruhi birahinya, cuman ini enggak berpengaruh sama sekali di birahinya. Bahkan setelah Royal Canin udah produksinya udah lancar, saya sempat ngebagi, ada beberapa kucing saya masih pakai Meow, ada beberapa yang full Royal Canin. Saat itu 7-8 tahun yang lalu. Oke, itu plus-plusnya. Jadi prosnya lah. Consnya nih sekarang ya teman-teman. Jadi
negatifnya atau minusnya. Kan tadi di sini dituliskan bahwa ada klaim kulit dan bulu yang sehat. Memang kucingnya sehat. Jadi kucing saya itu waktu itu ya sehat-sehat aja kulit dan bulunya gitu kan. Cuman dia tidak berpengaruh signifikan ke bulu, kayak ya udah sosok aja gitu, segitu-segitu aja, nggak panjang ya nggak, maksudnya nggak makin panjang juga nggak ya rontok juga ya gitu-gitu aja lah. Kalau untuk klaim yang healthy skin and coat dan didesain untuk Persia secara gen bulunya yang kayak begitu, kayaknya nggak terlalu banyak terbantu dengan makanan ini. Terus yang kedua, minus yang saya rasakan saat itu dan beberapa waktu lalu saya sempat coba ini sekitar hampir 2 bulan. Yang bener-bener kerasa itu pupnya. Astagfirullahaladzim, bau banget pupnya. Sekamar itu kayak semerbak parfum, tapi parfum pup. Baunya itu ampun-ampunan lah. Itu minus yang kedua. Minus yang ketiga, berat badannya biasa aja ya, nggak over gemuk juga nggak kurus, ya segitu-segitu aja lah. Karena memang mungkin ini didesain untuk kucing Persian yang adult ya. Adult kan tidak mementingkan banyak vitamin, maksudnya tidak fokus untuk menggemukkan badan lah istilahnya. Kalau mungkin kitten, nah itu banyak kandungan protein dan lemak yang tinggi biasa karena kan kucing kitten masih aktif masa pertumbuhan dan lain-lain. Kalau di adult itu ya fokusnya di kesehatan gitu loh, sehat dan sehat gitu. Jadi kalau teman-teman nyari pakan ini untuk menggemukkan dan ngebus pertumbuhan bulu, kayaknya enggak juga. Jadi dia tuh sehat-sehat aja, nggak gemuk juga nggak kurus, ya gitulah. Nggak over lah, pokoknya dia tuh rata semuanya gitu. Kekurangan yang keempat, udah keempat ya? Iya benar, keempat. Kekurangan yang keempat, dia itu kemasannya begini. Jadi kalau teman-teman habis potong, dia itu nggak ada ziplocknya. Jadi kalau mau nggak mau harus masukin toples. Jadi nggak ada ziplock penguncinya di sini. Itu kekurangan yang bener-bener menurut saya kayak simple, tapi perlu dibenerin gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang kucingnya cuma satu gitu kan. Beli ini kan nggak langsung habis dan biasanya itu habis pakai sisanya dimasukin ke toples lagi, ribet lah buat yang punya kucing gak banyak. Tapi buat yang punya kucing banyak otomatis mereka kan nyiapin toples dan tempat penyimpanan dry food sendiri gitu loh teman-teman. Itu kekurangan yang keempat. Nah yang kelima, kalau tadi saya bacain ingredients-nya ya, tadi kan saya bacain ingredients ya, yang berasal dari protein hewani. Kalau teman-teman lihat ini ya, semoga kelihatan. Sebentar teman-teman. Yang berasal dari protein hewani itu cuman dari tepung unggas, terus tepung tuna, dan minyak ikan kalau nggak salah tadi ada. Nah ini minyak ikan. Nah tapi minyak ikan itu kan banyak mengandungnya omega 3 dan 6 plus lemak kan. Tapi untuk proteinnya dia itu berasal dari mostly, nggak semua, maksudnya secara umumnya dia itu berasal dari protein nabati. Jadi ini pakan itu tinggi banget karbohidrat, grain, jadi biji-bijian dan gluten. Jadi bisa dibilang ini tuh sama kayak apa ya? Teman-teman makan makanan olahan yang terlalu banyak bahan yang tidak dibutuhkan kucing sebenarnya jatuhnya. Kan tadi saya ada bilang pupnya itu bau banget dan banyak ya. Jumlah pupnya itu banyak, bukan kecil-kecil. Banyak karena memang banyak kandungan dari Meow Persian adult ini yang nggak kepake. Jadi istilah kata gitu, banyak kandungan yang cuma numpang lewat lah, yang notabene banyak dipakai dalam kandungannya ini. Kesimpulannya, ini pakan itu cocok buat semua tipe cat owner, baik breeder, cat lover, atau yang sekedar punya kucing sedikit atau pengen kucingnya punya vitamin yang lumayan bagus dengan harga murah. Ini cocok banget. Tapi ya itu tadi, ini makanan itu apa ya, bisa dibilang jelek nggak jelek, dibilang super bagus yang nggak bagus banget, ya sedang-sedang aja lah. Kalau menurut saya, dibandingkan kualitas dari Meow Persian Kitten yang kemarin saya sempat review, jauh lah, terus terang jauh. Karena memang ini tuh
ya gitu-gitu aja lah kualitasnya gitu. Ke badan nggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak kurus. Ke bulu juga nggak yang wow-wow banget, tapi juga nggak bikin bulu rontok atau gimana-gimana. Ya intinya memang kucing adult mau makan adult tuh mau ngarep yang over bagaimana sih, apalagi dengan harga kayak begini. Cuman yang saya suka dari ini Mio yang hampir tidak bisa ditemukan dari semua pakan adalah satu. Apa yo? Seratnya. Seratnya tinggi banget 9%. Teman-teman nggak bakal nemuin pakan dengan serat setinggi itu di brand-brand lain bahkan yang cukup mahal gitu loh. Coba percaya, teman-teman cari reviewnya deh kalau nggak percaya. Sekeren itu seratnya. Oke, sekian dulu review saya terkait Mio Persian Adult. Semoga teman-teman terbantu akan review saya ini. Jika teman-teman suka dengan konten yang berbau review makan atau ada saran mau di-reviewin makanan kucing yang seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar. Terus satu lagi, kalau teman-teman udah coba juga Mio Persian ini, gimana hasilnya juga silahkan tulis di kolom komentar. Anyway, saya bukan dokter hewan, saya bukan ahli spesialis gizi kucing, saya hanya seorang Katri yang berusaha mereview makanan kucing berdasarkan apa yang saya tahu dan pengalaman saya. Semoga cukup ngebantu. Apabila saya ada salah, bisa tulis di kolom komentar kesalahan saya di mana. Mari kita diskusi dengan baik di kolom komentar. Oke, sekian video dari saya. Semoga teman-teman terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.